Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Ros. Hari ini dalam pembelajaran matematika semester genap di kelas 4. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga anak-anak ibu selalu istiqomah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, materi pelajaran kita hari ini adalah hubungan antar garis. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran matematika adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi garis-garis. Yang kedua, siswa dapat membedakan garis lurus, ruas garis, dan sinar garis. Yang ketiga, siswa dapat memahami hubungan antar garis. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi hubungan antar garis, anak-anak perlu tahu dulu apa itu garis. Garis terbentuk dari titik-titik. Jika titik-titik itu diperbanyak, maka terbentuklah sebuah garis. Adapun jenis-jenis garis itu terdiri dari 3. 1. Garis lurus. Garis lurus adalah garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. 2. Ruas garis atau segmen. Ruas garis atau segmen adalah garis yang dibatasi oleh kedua titik yang ujungnya berbeda. Yang ketiga, sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Anak-anak bisa perhatikan garis lurus adalah A dan B. Sedangkan ruas garis yaitu gambar yang kedua, ruas garis A dan B. Sedangkan sinar garis seperti pada gambar yaitu gambar yang ketiga, A menuju B. Oke anak-anak, hubungan antar garis itu juga ada beberapa macam. 1. Garis sejajar. Anak-anak bisa lihat bentuk garis sejajar.
Garis sejajar adalah dua garis apabila garis tersebut terletak satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang. Seperti pada gambar pertama, yaitu garis AB sejajar dengan garis CD. Jika garis A dan B diperpanjang dan garis CD diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan bertemu. Beda dengan gambar yang di bawah. Nah, ada garis EF dan garis GH. Nah, kalau garis ini diperpanjang, maka dia akan berpotongan. Kenapa? Karena garis EF dan GH itu termasuk garis tidak sejajar. Yang kedua adalah garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Perhatikan gambar pertama. Ada garis EF dan garis GH. Nah, garis itu jika diperpanjang, maka dia akan terjadi perpotongan. Nah, maka seperti pada gambar kedua, anak-anak bisa lihat garis IJ dan KL adalah garis berpotongan. Kenapa? Karena seperti pada gambar pertama, jika EF dan GH diperpanjang, maka dia akan ketemu pada titik potong. Nah, begitu juga dengan contoh garis IJ dan KL. Yang ketiga adalah garis berhimpit. Garis berhimpit adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya. Sehingga garis berhimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Garis berhimpit dapat terjadi karena posisi garis yang sama. Namun, dua garis berhimpit belum tentu mempunyai panjang yang sama. Anak-anak lihat gambar yang pertama, yaitu ada garis G dan ada garis H. Nah, garis G dan H tersebut akan berhimpit apabila disatukan seperti gambar kedua. Anak-anak bisa perhatikan contoh hubungan garis pada bangun datar. Contoh garis-garis sejajar. Contoh bangun datarnya. Ini namanya bangun datar persegi. Nah, garis yang pertama dengan yang di atas dengan yang di bawah sejajar. Garis yang di kiri dan di kanan juga sejajar. Berikutnya, contoh-contoh garis berpotongan pada bangun datar. Pada bangun datar apa nih? Segi 5. Nah, kalau pojok ini ditarik ke bawah, dia akan terjadi perpotongan. Dan jika pojok atas ditarik ke bawah, juga akan terjadi perpotongan. Dan yang ketiga yaitu garis berhimpit. Ibu mengambil contoh di sini dua bangun datar segitiga, di mana alas segitiga tersebut
panjangnya sama. Maka jika kedua segitiga tersebut dirapatkan, maka garisnya terlihat hanya satu. Kenapa? Karena terjadi perhimpitan. Padahal sebenarnya garisnya terdiri dari dua. Itulah anak-anak pelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami, lebih memperlancar, anak-anak kerjakan soal-soal latihan yang Ibu Ros kasih. Yang pertama, ayo berlatih 5.1 halaman 124. Yang kedua, ayo berlatih 5.2. Yang ketiga, ayo berlatih 5.3. Baik, sebelum pelajarannya kita akhiri, di penghujung materi kita simpulkan pelajaran bersama-sama. Yang pertama, garis terbentuk dari titik-titik, jika diperbanyak akan membentuk garis. Yang kedua, garis ada 3 jenis, yaitu garis lurus, ruas garis, dan sinar garis. Yang ketiga, hubungan antar garis terdiri dari 3, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpitan. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran matematika pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.